Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Bapak semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu anak-anak Bapak kalau bisa sarapan dulu ya. Biar nanti belajarnya bisa konsentrasinya full ya. Terus yang kedua, anak-anak Bapak jangan lupa sholat duha ya, biar rezekinya selalu diberikan kelancaran ya. Yang ketiga, jangan lupa kita baca doa dulu kalau mau belajar ya. Masih ingat kan doanya apa saja? Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik. Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang toleransi dan kerukunan. Anak-anak Bapak semuanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari toleransi dan kerukunan? Baik, pengertian dari toleransi itu adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai, baik itu antar individu ataupun juga antar kelompok. Itulah pengertian dari toleransi. Baik, sebagai contoh dari toleransi, yang pertama adalah toleransi antar beragama. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Terus yang kedua adalah agama Kristen. Yang ketiga adalah Katolik. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima adalah agama Buddha. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Itulah beberapa agama yang ada di Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda dari segi keagamaan, kita tetap menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Kita juga harus saling menghormati dan menghargai antar penganut agama yang lain. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita sendiri. Terus, kita juga tidak boleh mencela atau juga menghina agama orang lain. Itu tidak boleh ya, dengan alasan apapun. Terus juga tidak boleh mengganggu umat lain atau agama lain ketika sedang beribadah. Jadi kita itu harus saling hidup rukun dan berdampingan ya. Itulah contoh toleransi antar umat beragama. Contoh yang kedua adalah toleransi di sekolah. Ada beberapa manfaat dari bergotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pekerjaan itu akan cepat selesai. Jadi ketika kita lagi melaksanakan kebersihan, jadi pekerjaan itu akan cepat selesai kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Terus manfaat yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan teman dan guru. Jadi dengan kita bergotong royong, dengan kebersihan secara bersama-sama, itu akan menjalin komunikasi antar teman dan guru dan akan menjadi lebih dekat dan lebih dekat lagi ya. Sampai di sini bisa dipahami dan dimengerti anak-anak Bapak semuanya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat bertoleransi. Yang pertama adalah menguatkan nasionalisme. Toleransi bisa menunjukkan seberapa besar rasa nasionalisme seseorang. Karena orang yang memiliki toleransinya tinggi biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula terhadap tanah airnya. Sebab Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman yang berbeda-beda. Manfaat yang kedua adalah menguatkan rasa persaudaraan. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dan juga memiliki wilayah
dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan sikap toleran, setiap seseorang bisa menghargai dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air pun akan semakin terpupuk. Dan setiap kelompok juga dapat terhindar dari berbagai jenis perpecahan. Manfaat yang ketiga adalah menciptakan rasa keharmonisan dan kedamaian. Pengertian dari toleransi secara bahasa berarti menahan diri. Itu tandanya setiap orang yang memiliki rasa toleransi dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi atau pendapat sendiri kepada orang lain, sehingga keharmonisan pun akan terjaga karena kita saling memahami satu sama lain. Yang keempat adalah meningkatkan kekuatan keimanan kita. Dengan bersikap toleran, berarti kita harus menghargai dan menghormati agama yang lain yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Kita akan mengenal banyak orang dengan latar belakang agama. Disinilah kita diuji seberapa kuat iman kita untuk berteman dengan orang lain ya. Sampai di sini bisa dipahami. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari kerukunan. Kerukunan adalah adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang, walaupun mereka berbeda-beda, walaupun kita berbeda-beda secara suku, agama, ras, dan golongan. Sebagai contoh ya, kita sebagai rakyat Indonesia harus dapat menjaga kerukunan dan kesetiakawanan kita antar sesama, dan kita tidak boleh terprovokasi oleh orang lain, tidak boleh terpengaruh oleh orang lain ya. Contoh yang kedua adalah ketika teman kita sedang bermain, tiba-tiba ada teman kita yang terjatuh. Kita harus segera menolong teman kita itu ya. Kita harus segera menolong teman kita itu dan membawanya ke ruang UKS. Segera langsung lapor ke bapak atau ibu gurunya. Kita menolong seseorang itu harus dengan niat dan ikhlas. Meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun, harus bisa bersahabat dan saling membantu, seperti yang ada di halaman 141, saling tolong menolong ya. Sampai di sini bisa dipahami dan dimengerti anak-anak Bapak semuanya. Baik, untuk tugas pada hari ini adalah ayo berlatih dan ayo berdiskusi ya pada halaman 142 dan 143 ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.